Salam jumpa sahabat-sahabat GPIB yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya, Pendeta Leonard Hutapea, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Bintaro. Bacaan kita saat ini terambil dari Perjanjian Baru, dari kitab Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan 8. Mari sahabat GPIB, sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu ya Allah, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menemukan kehendak Tuhan, dan di dalamnya kami boleh memperoleh kekuatan firman-Mu untuk terus berjalan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi pelaku sabda firman Tuhan di dalam kebenaran kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber firman dan kebenaran, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, Wahyu 21 ayat 5 sampai dengan 8, firman Tuhan menyatakan, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Namun, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang tidak saja membaca dan mendengar, tetapi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, 22 hari baru kita lewati tahun 2025. Namun, apakah di sepanjang 22 hari ini kita sudah dan tetap merasakan keyakinan bahwa perjalanan di tahun ini yang akan kita lewati dan kita lalui akan memberikan sukacita damai dalam kehidupan kita? Mungkin di antara kita, sahabat GPIB, ada yang sudah merasakan kekhawatiran, ketakutan terkait dengan pekerjaan, terkait dengan masa depan anak-anak, terkait dengan apapun dalam hidup kita ini. Dan itulah yang membuat seringkali kita merasakan ketidakpastian dalam hidup ini. Firman Tuhan kita pada malam hari ini menyatakan akan satu janji dan pengharapan iman yang dinyatakan oleh Allah. Melalui penulis kitab Wahyu, ketika umat pada waktu itu mengalami satu penderitaan, mereka merasakan bahwa hidup ini adalah hidup yang tidak akan pernah melewati untuk hari-hari ke depan. Mereka merasakan hidup ini adalah hidup saat ini. Mereka tidak berpikir untuk masa depan. Tetapi nubuat Wahyu ini memberikan satu motivasi, memberikan satu janji, dan memberikan satu pengharapan bahwa di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, pasti ada kehidupan. Nubuat yang berkaitan dengan kehidupan iman yang akan dialami oleh setiap orang percaya. Dan ini menjadi janji dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Di dalam ayat 5 dikatakan, Ia, Allah yang duduk di atas tahta berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah kita alami, yang belum kita lihat. Ada sesuatu yang akan dirasakan, sesuatu yang baru yang berbeda dari apa yang kita alami saat ini. Oleh karena itulah, maka firman ini menjadi sesuatu janji dan pengharapan bagi kita yang percaya.
Sehingga di ayat yang ketujuh yang juga menjadi catatan penting bagi kita dikatakan, siapa yang menang? Ia akan memperoleh semuanya ini. Siapa yang menang, dia akan mendapatkan janji dan pengharapan dari Tuhan ini. Dia akan menjadi Allah dan kita akan menjadi umat-Nya. Oleh karena itulah sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, ketika kita percaya ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan terus berada di dalam perjalanan hidup kita di tahun ini, mari janji dan pengharapan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya pada saat ini menjadikan kepastian dalam hidup kita. Namun, sebagaimana yang dikatakan di ayat 7, siapa yang menang? Ini menjadi penting bagi kita. Ada satu janji dan pengharapan dari Tuhan. Tetapi bagaimana dari kita? Menjadi menang untuk memperoleh setiap janji dan harapan itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, saya mengajak kita semua mari untuk menggapai satu janji dan pengharapan itu. Mari saat ini kita berubah. Berubah dalam kehidupan kita yang mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berubah agar janji dan pengharapan dari Tuhan itu boleh kita peroleh. Oleh karena itulah saya mau mengatakan bahwa berubah itu adalah mari kita berpikir positif. Dalam kehidupan ini seringkali kita cepat menilai terhadap berbagai hal, apalagi terhadap segala sesuatu yang kita lihat dalam konteks kehidupan relasi kita dengan sesama. Ketika Tuhan memberikan janji dan pengharapannya, mari kita berubah, kita berpikir positif. Sehingga dengan berpikir positif, kita akan selalu berada di dalam pemikiran-pemikiran yang baik. Lalu dikatakan berubah dalam konteks kita menerima janji dan pengharapan Tuhan. Etos kerja layan kita harus menjadi lebih baik. Dan inilah yang menjadi satu kekuatan kita. Ketika etos kerja dan layan kita menjadi baik, itu menjadikan satu kekuatan kita bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lalu berubah, mau mengingatkan kita bagaimana kita ramah akan lingkungan, di mana kita berada. Karena lingkungan di tempat kita hidup menjadi juga peran yang tanpa kita sadari memberikan satu kehidupan bagi kita. Oleh karena itulah, dalam menerima janji dan pengharapan Tuhan, mari mulai saat ini kita ramah akan lingkungan di mana kita berada. Kita mengimani bahwa lingkungan di mana kita berada itu jugalah yang akan memampukan kita untuk terus berjalan di hari-hari yang akan kita lewati. Lalu Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, ungkapan kasih juga hendak dinyatakan untuk kita boleh memperoleh janji dan pengharapan dari Tuhan. Mari kita ungkapan kasih kita kepada sesama, kepada lingkungan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu juga menjadi bagian yang harus kita lakukan. Lalu berubah juga disertai dengan berpikir dan bertindak yang benar. Artinya, mari sebelum kita melakukan sesuatu, kita berpikir dahulu. Berpikir yang benar, lalu kita nyatakan itu dalam tindakan kita yang benar. Supaya janji dan pengharapan itu kita peroleh. Sebagaimana dikatakan tadi, siapa yang menang? Kita menang karena kita berpikir dan bertindak yang benar. Lalu dikatakan juga kita harus berubah dalam memperoleh janji dan pengharapan itu dengan akhlak yang berbudi. Kita harus punya akhlak yang berbudi, akhlak yang mengenal moral, ketaatan, dan juga relasi dengan sesama dalam hubungan kita di tengah-tengah dunia ini. Akhlak yang baik, akhlak yang berbudi, menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memiliki moral dalam hidup kita. Lalu terakhir, sahabat GPIB, ketika kita akan mau dan siap menerima janji dan pengharapan Tuhan, mari berubah.
kita ubah hati kita menjadi hati yang murni. Dalam setiap tanggung jawab pelayanan kita, dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama, dalam setiap apa yang kita lakukan, mari kita awali dengan hati yang murni. Kita mulai dengan hati yang tertuju dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga melalui hati yang murni ini, kita akan terus dimampukan untuk berjalan, melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan itulah yang menjadi janji dan pengharapan kita. Ketika Tuhan katakan, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Di dalam kesetiaan kita, di dalam kemenangan sebagai orang yang menang, kita akan diubah di dalam kemuliaan Tuhan. Menjalani dan berada di satu waktu yang luar biasa. Sehingga kita percaya dalam kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan tawaran-tawaran yang menarik. Tetapi ketika kita berubah, kita mampu melewati dan pada akhirnya kita mampu untuk meyakini janji dan pengharapan yang Tuhan nyatakan. Selamat kepada sahabat GPIB untuk berubah, untuk menerima janji dan pengharapan Tuhan. Jalanilah hari-hari kita dengan penuh damai dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk firman yang menyapa kami pada saat ini. Kami yakin bahwa janji dan pengharapan hanya kepada Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga di tahun ini kami boleh berjalan menatap hari esok dengan penuh damai dan sukacita. Janji dan pengharapan yang Engkau nyatakan memberikan satu kehidupan di mana kami boleh percaya dan yakin bahwa kasih Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Berkati firman yang menyapa kami ini, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berubah, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa sahabat-sahabat GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin.